Itu analisa mood shape getaran atau bentuk getaran dari struktur gedung akibat gempa. Yang saya jelaskan nanti adalah cara kedua dan cara ketiga. Minggu lalu cara pertama, yaitu dengan menggunakan cara eigen, atau salah eigen value atau nilai eigen, dan eigen vektor atau vektor eigen. Saya berharap itu Anda sudah paham, baik yang dua dok ataupun yang lebih dari dua dok. Sekarang adalah cara yang berbeda sekali. Kalau yang pertama menggunakan analisis dan matrik sebagai pembantu untuk operasional atau menyelesaikannya. Kalau yang sekarang ini menggunakan cara yang berbeda, yaitu menggunakan prinsip iterasi. Iterasi adalah suatu prosedur dalam matematika untuk mencari sesuatu nilai dengan cara trial error dari suatu persamaan matematika yang ada. Jadi ada sebuah atau dua buah persamaan matematika, kemudian variabel dalam persamaan itu kita cari dengan coba-coba. Trial error itu. Kalau kita misalnya nanti salah, kita ulang lagi sampai benar. Tentu saja ada persamaan kondisi batasnya untuk mengontrol apakah variabel itu sangat benar. Jadi cara ini lebih mudah kalau dalam sisi membandingkan antara analisis dan tidak analisis. Tapi tentu saja punya kelemahan karena sifatnya yang trial error atau coba-coba, kalau salah diulang lagi. Coba salah itu tentu saja menimbulkan ketidakpastian di dalam mengambil atau memilih suatu variabel. Baik, saya jelaskan. Anda buka dulu halaman 50. Coba dibuka halaman 50. Sudah buka halaman 50? Halo, sudah buka belum? Terlihat? Sudah. Jadi namanya metode Holzer. Profesor Robert Holzer yang menemukan metode cara ini untuk mencari suatu barang. Jadi ada prosedurnya, ini ada baca sendiri. Tapi kalau Anda baca begini, tentu saya tidak paham. Jadi kita nanti akan saya jelaskan lewat kasus atau seperti. Tapi kira-kira begini. Pertama itu Anda menghitung massa setiap lantai, atau perhitungan berat setiap lantai. Perhitungan berat setiap lantai, nanti kita rubah menjadi massa, yaitu berat dibagi gravitasi. Sama dengan cara eigen, ya. Tapi kalau eigen disusun dalam bentuk matriks. Jadi cara ini tidak memakai cara matriks. Kemudian yang kedua, hitung kekakuan elastik setiap tingkat, K1, K2, dan K3. Di metode eigen ini ada. Di Holzer ada, hanya bedanya tidak diformat atau dibentuk dalam matriks. Jadi A dan B ini sama dengan di eigen. Sudah saya jelaskan minggu lalu. Nah, ini C ini berbeda. Nah, C ini mulai kita lakukan iterasi dengan menggunakan tabel Holzer, ya. Yaitu mencari sama dengan eigen, berapa kecepatan getarannya, dan berapa simpangan amplitudo atau perpindahan setiap lantai akibat getaran tersebut. Tapi ini beda, kalau ini dengan cara iterasi memakai tabel Holzer. Tabel Holzer ini adalah khas sendiri atau hal yang unik yang ditemukan oleh Profesor Holzer untuk mencari kecepatan getaran dan simpangan getaran. Nah, keunikannya itu dia mempunyai langkah-langkah. Anda baca 1I sampai 2I sampai 3I. Prinsipnya gunakan trial error
Jadi mengambil data yang kita coba, kalau salah nanti kita perbaiki. Data apa yang diambil? Yaitu kecepatan getaran awal. Jadi kecepatan getaran awal itu nilai yang Anda ambil sembarang. Jangan negatif. Jadi harus lebih besar dari 0. Bisa 0,2, 0,3, 1, 2, 3, 4. Tentu saja ini merupakan kelemahan dari Wolfram. Kalau Anda lihat pernyataan lebih besar dari 0, berarti angkanya sangat banyak. Jadi angkanya tidak berhingga, tapi Anda harus mencoba satu nanti yang dianggap benar. Nah, itu salah satu kelemahan Coaster di mana penuh dengan coba dan ulang, atau trial error, coba salah diulang lagi. Untuk mode shape 1, ini baru kita lakukan untuk mode 1. Nanti mode 2 juga demikian, dicoba lagi. Kalau Anda sudah mengambil omega-nya, kemudian Anda lakukan iterasi, nanti saya akan jelaskan lewat rumus-rumus dalam tabel. Dari lantai teratas sampai dengan lantai terbawah, itu Anda lakukan iterasi. Setelah itu setelah selesai iterasi, Anda periksa perpindahan paling bawah, lantai bawah itu 0 atau tidak. Jika nilai perpindahan lantai paling bawah, ground floor ya, itu tidak sama dengan 0 yang terjepit, maka salah. Jadi kecepatan omega yang Anda ambil di awal ini salah. Karena tidak menghasilkan perpindahan jepit di lantai bawah yang sama dengan 0. Harusnya kan sama dengan 0 sesuai dengan teori ya. Bahwa perpindahan di lantai bawah dari suatu sistem yang terjepit fondasi itu kan tidak boleh berpindah. Jadi dengan demikian kalau tidak 0 maka Anda mengambil omega yang salah, kemudian diberi peluang untuk memperbaiki dengan mencoba omega lain. Berbeda dengan mengambil pertama. Setelah itu lakukan iterasi dalam tabel rumus itu, rumus dalam tabel, kemudian periksa lagi apakah nilai perpindahan itu 0 atau tidak. Kalau misalnya 0, berarti omega yang Anda ambil ini adalah benar. Nah, kalau sudah benar berarti kita sudah menyelesaikan mode 1. Kemudian setelah benar, lakukan mode 2. Seperti itu ya. Jadi di sini perlu dengan spekulasi dalam mengambil omega yang pertama kali. Tapi dengan memakai bantuan Excel, maka proses trial error itu menjadi cepat dengan bantuan Excel. Jadi nanti Anda kerjakan coba-cobanya dengan Excel, link-link rumusnya dalam tabel Hauser, sehingga kita akan cepat sekali dalam waktu 1 menit itu uji coba kita selesai. Karena ada kontribusi dari pemakaian Excel. Kalau tidak pakai Excel, sangat sulit. Nah, kita lihat sekarang tabel Hauser-nya. Nah, ini tabel Hauser-nya. Tabel Hauser-nya ini. Jadi saya jelaskan pelan-pelan bagi Anda yang tidak kuliah, penjelasan saya ini bagi Anda yang kuliah tapi tidur, sekarang tidur karena hujan, kalau Anda tetap tidur, tidak fokus, rugi Anda kuliah. Cuma Anda kuliah. Ini awalnya agak sulit, tetapi kalau Anda sudah ketemu kuncinya atau link-linkannya dan pemahamannya, maka akan menjadi sangat mudah. Karena untuk satu mode sebetulnya Anda hanya butuh sekitar 5 menit saja untuk bisa menyimpulkan omega yang Anda ambil itu. Sudah siap semua nih bagi perbaikan-perbaikan yang masuk terakhir. Saya cek satu nama ini ya, ini pasti tidak ada. Sebenarnya saya udah cek satu nama ini yang dari itu hanya store nama, tapi saya sudah apa? Ini angkatan paling tua. Michael Resubun. Ada Michael Resubun? Ada Pak. Kamu jangan main-main dengan saya lagi ya. Iya Pak, maaf Pak. Kalau main-main ketemu di darat bagaimana? Saya tunggu di parkiran. Kenapa Pak? Saya tunggu di parkiran kalau main-main dengan saya. Parkiran sepeda motor teknik.
Bagaimana? Mau main-main? Iya Pak, maaf Pak, jaringannya agak sedikit error. Anda itu angkatan berapa? Angkatan 16 Pak. Paling tua ya, Anda dengar ya? Yang reguler angkatan berapa, Mas? Boleh. Yang tertua, yang termuda angkatan berapa? Angkatan berapa? 2020. Iya, Pak. Jadi Anda masih ada itu loh, mahasiswa 2016 itu harusnya sudah lulus lama. 2 tahun lalu itu sudah lulus ya. Tapi masih kuliah saya, dan anak ini nggak pernah lulus di saya. Makanya saya ngomong tukang main-main gitu Mas. Resubun tahu resubun ya? Iya Pak. Jadi kalau Anda mau masih main-main, tidak perlu kuliah. Ya. Tidak perlu kasih alasan dan sebagainya. Mengerti? Itu apa kamu kuliah dan status main-mainnya? Tidak pernah akan lulus kamu ya. Kalau cuma main-main begitu ya. Saya itu sebenarnya untuk lulus saya itu gampang Mas. Anda rajin kuliah, kerjakan tugas kecil, tugas besar, tulis. Kuliah aja isi kosong. Ada satu lagi nih, saya ingatkan secara keras ya. Berlian Bahari. Berlian Bahari. Iya, Pak. Angkatan berapa kamu? Angkatan 19, Pak. Tidak, stop main-mainnya ya. Kalau mau lulus, stop main-main. Stop permainannya ya. Ya? Iya, Ya? Pak. Bagi yang perbaikan, sudah stop permainan dengan saya. Tidak pernah akan lulus kalau ada main-main. Ya? Baik, kita siap. Sudah siap semua? Sudah? Jadi saya ulang Mas ya. Jadi iterasi Holzer ini adalah untuk mencari kecepatan getaran sama simpan. Nanti hasilnya bisa kita gambar seperti cara eigenvalue, eigenvector. Tabel Holzer terbagi menjadi 7 kolom. 7 kolom. Kolom 1, kolom 2, sampai kolom 7. Kolom 1 ini mengidentifikasikan mengenai nomor massa. Jadi massa 2, sampai 2 maksudnya. Massa 2 itu di atas ya. Di atas ya, di paling atas. Massa 2, ini massa 2 ya, massa 2. Kemudian massa ya. Hitung nanti massanya atau itu dari berat. Kalau beratnya sudah ketemu dibagi gravitasi. Ini beratnya massanya itu. Ini nomor lantainya, ini massa 2-nya. Ada isi dengan perhitungan massa setiap lantai. M2 dan M1. Ini Anda sudah lihat semua nih Mas? Sudah lihat belum ini, tabel ini? Sudah Pak. Kemudian di kolom 3 ini massa kali omega. Ini bukan W, bacanya omega. Tapi kalau Anda baca W benar, saya benarkan. Tapi sesungguhnya omega ya. Atau kita sebut dengan siapa yang pakai bahasa dewa tuh ya? Kalau pakai bahasa dewa keluar dari kelas tuh ya. Jadi massa kali omega kuadrat. Omega adalah, atau W adalah kecepatan getaran. Nah, ini kita akan selesaikan mode 1 dulu. Seperti di Eigen kan, dan per mode 1 diselesaikan, kalau sudah terbentuk, atau sudah selesai, baru lanjut mode 2. Mode bentuk ya, bentuk 1 sudah selesai, bentuk getarannya. Kemudian kalau sudah tuntas, baru geser ke bentuk 2. Ya, bentuk kedua. Paham ya? Nah, oleh karena ini di bentuk 1, tadi saya bilang bahwa Anda diminta untuk mengambil
nilai omega sembarang ini. Dengan mengambil nilai omega sembarang, di mana omega lebih 1 untuk mod Z1. Ambillah nilai omeganya, terserah. Mau 1, mau 2, dan sebagainya. Nanti kalau sudah, berarti nanti Anda kalikan massa 1 kali omega 1 kuadrat. Ini berikan omega 1 kuadrat. Taruh di sini. Kemudian di lantai 1 juga omeganya, massanya berapa, kalikan omega 1 berapa. Taruh di sini. Sampai sudah pertanyaan? Jelas belum? Sudah? Sudah jelas? Ini dikerjakan dalam Excel, Mas. Dalam Excel. Ada link. Ini kalikan ini, taruh di sini, kemudian yang ini dikalikan dengan ini, kemudian taruh di sini. Sudah jelas belum nih? Kalau sudah jelas belum? Untuk kolom ketiga. Sudah, Pak. Terus kolom keempat adalah YR. Nah, kita lihat posisi YR di sini, di gambar ini ya. Nah, ini posisi penjelasan tabel Holster tadi. Ini saya kasih contoh yang dove sama dengan 2 atau yang 2 lantai. Jadi ini lantai ground floor, lantai dasar atau lantai 0. Ini lantai 1, ini lantai 2 ya. Jadi massa 1, kemudian ini massa 2. Kemudian posisi YR tuh di sini, simpangan. Nah, ini YR nih. Jadi ini Y2, kemudian ini Y1. Jadi massa bergumpal lantai 2 ini kalau bergetar, kita ambilkannya posisi kanan sebesar Y2. Jadi simpangan, Y2 itu simpangan atau perpindahan atau amplitudo. Jadi ini Y2, kemudian ini Y1. Ya. Berarti Anda mencari sekarang YR. YR itu adalah simbol. Jadi kalau YR berarti ini adalah Y2. Ini Y2, kemudian ini Y1. Y2 seperti di eigenvalue dan metode eigen itu diambil sama dengan 1. Kalau Anda ingat metode eigen, perpindahan paling atas di lantai teratas itu diambil 1. Masih ingat itu, Mas? Kemarin minggu lalu? Masih ingat? Iya, Pak. Nah, kemudian yang saya biru nih ya, diambil 1. Kemudian kolom lantai 5 itu adalah gaya inersia. Gaya inersia adalah gaya yang mempercepat getaran. Jadi gaya yang membuat getaran itu semakin kuat dan semakin lemah. Itu gaya inersia. Di manakah posisi gaya inersia? Di manakah posisi gaya inersia? Tadi ada 2 orang masuk ya, Tamalakachi, Tamalaki itu kelas berapa? Nama pemain lama yaitu Yohanes Rombo. Di manakah posisi gaya inersia? Nah, ini gaya inersia, Mas.
Jadi kalau dia di lantai 2, berarti dia bekerja di nodal atau di masanya. Ini masa kan, masa bergumpal. Jadi ini FI2, ini FI1. Jadi kalau misalnya ada lantai 4, jadi FI4, FI3, FI2, FI1. Bagaimana menentukan besarnya FI, FIR? Jadi R itu lantai ya. Jadi Y, ini kalau R ini lantai 2, lantai 1, lantai 3, dan seterusnya. Ini FI2, FI1, dan seterusnya. Berapa besarnya? Itu adalah kolom 3 dikalikan kolom 4. Atau secara persamaan, massa kali omega kuadrat dikalikan dengan YR. Jadi ini dikalikan dengan ini, ketemu ini. Bisa terima? Pak. Jadi kita selesaikan dari lantai atas dulu ya iterasinya. Jadi iterasinya ditulis dulu. Ini kalikan apa? Ini dihitung, masukkan massa omega ini kali ini. Dari lantai atas dulu ya. Jadi closure itu Anda harus menyelesaikan iterasinya dari lantai paling atas. Dalam konteks ini lantai 2. Ini adalah massa omega kuadrat YR, FR gaya inersia, terus QR. QR adalah, Anda lihat di situ, gaya geser antar tingkat. Jadi gaya geser antar tingkat. QR, gaya geser tingkat. Di manakah kerja dari Q2? Itu ini Q2 yang merah, Q2. Jadi di antar tingkat, itu dia bekerja gaya geser tingkat. Nah ini Q2. Jadi ini QR, R-nya 2, ini QR, di mana R sama dengan 1. Jadi Q tingkat 1, Q tingkat 2. Berarti? Ini FI lantai 2, massa 2, FI lantai 1. Berapa besarnya QR itu adalah sebagai berikut. Yaitu caranya begini. Anda pindahkan, ini FR2, jadi ini selang-seling ya, 2010. Pindahkan ke sini, yang garis biru ini pindahkan ke sini. Ini, pindahkan ke sini. Jadi kalau misalnya 8, taruh 8 di sini. Jadi Q2 itu sama dengan 8. Kalau Anda lihat pribodinya, memang Q2 itu sama dengan, jadi Q2 itu sama dengan FI2. Ngerti? Kalau dari atas, Mas. Jadi besarnya Q2 itu sama dengan FI2. Ngerti? Ngerti, Pak. Jadi cara memindahkannya langsung sini. Jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Tapi ini Q2 itu sama dengan FI2 taruh di sini. Sekarang yang berikutnya DYR. D itu delta YR. Delta YR atau simpangan antar lantai itu dari mana deltanya? Nah, ini DY2 nih, DY2. Jadi kalau DYR berarti DY2. Jadi DY2 itu adalah dicari dari ini, Mas. Anda tarik garis putus-putus dari sini. Ini Y1, ini Y2, ditarik putus-putus. Berarti besarnya DY2 berapa? Berapa besarnya DY2? Y2 dikurangi dengan Y, berarti Y2 sama dengan Y2 dikurangi Y1. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi DY2 ini, ya, Y2 dikurangi Y1. Tapi DY2-nya ada nilainya, yaitu Q2 dibagi dengan K2. Kan ini QR-nya tadi, jadi Q2 ini dibagi dengan K2. K2 itu Anda cari tadi kekakuan tingkat 2. K2-nya tadi kan 12I dibagi apakah 3. Itu nanti data itu kita hitung dulu. Kalau sudah Q2 dibagi dengan K2, maka Anda cari di sini, lari ke sini. Lari ke sini langsung, ke lantai 1. Sudah selesai kan, ke lantai 1. Ini namanya adalah Y1. Y1. Halo?
Terus dengan cara yang sama, Anda cari FI1. Jadi massa 1 kali Y1 kuadrat ketemu ini. Nah, kemudian nanti ini dipindahkan ke sini menjadi Q1. Ya. Kemudian setelah itu DY1 ini Q1 bagi Q1. Terus Anda pindahkan ke sini. Nah, ini lantai 0. Kalau misalnya dia tidak sama dengan 0, berarti Anda salah mengambil omega 1 yang tadi ini salah. Lakukan iterasi lagi sampai mendapatkan YD ini 0. Berarti omega 1-nya adalah benar. Itu kira-kira prinsip dari metode Holzer dengan ciri khas berupa iterasi dalam tabel Holzer. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat kenapa YD itu sama dengan 0, itu dia oke. Kemudian kalau tidak sama dengan 0, Anda lihat di sini. Jadi kalau YD tidak sama dengan 0, ini not oke, ini YD, Mas. Ini Anda tahu kan tumpuan jepit. Kalau tumpuan jepit di dasar itu kan perpindahan tidak ada, tidak boleh ada. Jadi yang benar gambarnya ini. Jadi YD sama dengan 0 ini oke. Omega yang Anda ambil itu benar berarti. Tapi kalau tidak sama dengan 0, not oke karena tidak mengizinkan tumpuan fondasi ini mengalami simpangan atau perpindahan. Tidak boleh bergetar fondasi ini. Kalau fondasi bergetar kan bahaya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Anda lihat di halaman 61, sudah? Jadi soal ini sama dengan yang di cara Eigen ya, sama persis ya. Sama dengan cara Eigen. Jadi kita kan punya soal adalah begini. Nah, ini kan soalnya ini. Terus diminta membuat gambar getaran dengan memakai cara Eigen, cara Holzer. Yaitu kecepatan getarannya sudut gimana, simpangannya bagaimana, kemudian mode shape-nya bagaimana. Kemarin cara Eigen sudah, sekarang cara Holzer. Jadi soalnya sama ya. Sudah lihat cara Holzer? Sudah semua? Buka halaman 61? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita mulai sekarang. Jadi Anda hitung pertama massa tadi kan, massa, tapi tidak ditulis dalam bentuk matriks. Jadi massa 1 ini, kemudian massa 2 ini. Seperti Eigen kemarin, yaitu Q1 kali L1 tambah Q2 kali L2 untuk massa berat 1, kemudian dibagi gravitasi. Kemudian yang tadi itu Q3 kali L1 tambah Q4 kali L2 dibagi gravitasi. Jadi 28, 16. Kalau di cara Holzer, di cara Eigen, Anda susun dalam bentuk matriks seperti ini. Nah ini, matriks massa namanya. Itu di cara Eigen. Tapi kalau di cara Holzer, itu tidak diturut dalam bentuk matriks. Biarkan saja sebagai data nanti. Sudah? Kemudian Anda hitung kekakuan. Kekakuan, nah ini kekakuannya. Jadi K140 dan 455 biarkan saja, tidak K1. Kemudian K1-nya adalah di jumlah ini tambah ini. Begitu pula kekakuan tingkat 2 di jumlah. Kalau dalam metode Eigen, Anda dibuat dalam bentuk matriks seperti ini. Kalau cara Eigen. Kita dapat ini. Nah, ini bentuk matriks kekakuan kalau di cara Eigen. Oke? Tapi kalau di cara Holzer tidak dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, kemudian setelah data dasarnya massa dan kekakuan tingkat itu ditemukan, maka Anda pakai tabel Holzer untuk melakukan iterasi. Dengarkan, saya langsung ke Excel-nya ya, biar Anda tahu link-linkannya ya. Kalau ini kan Anda tidak paham link-linkannya ya. Saya jelaskan dulu nih ya. Jadi Anda isi ini massa 2,
kolom 2 massa 2. Tadi berapa massa 2-nya tadi? Berapa massa 2-nya tadi? Massa 2-nya berapa? 16. Massa 2-nya 16. Jadi nyusunnya dari atas ya, dari atas. Jangan terbalik ya. 16, kemudian massa 1 adalah 28. Ya. Terus Anda coba misalnya 12. Coba 1, 12. Sembarang yang penting lebih besar dari 0. Berarti massa kalikan. Jadi 16, kolom 3. 16 kali 12 kuadrat. Ini. Kemudian setelah itu YR-nya Anda ambil sama dengan 1, karena ini adalah hampir rata. Jadi simpangan di paling atas itu diambil 1. Bayangkan posisinya ya, sambil membayangkan posisinya ya. Sambil membayangkan posisinya ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Ini Y ya, ini Y2 sama dengan 1. Saya terima? Jadi dari Australia jangan asal kerja aja seperti Anda buta ya. Anda pakai 2 gambar ini untuk bisa menguatkan pemahaman Anda ya. Terus kemudian FI1. Posisinya dilihat FI1 tuh di sini. Ini posisi FI1 nih. Nah ini FI1. FI2 maaf. FI2. Bisa paham? FI2 adalah massa 1 ini massa 2, ini massa 2. Massa 2 dikalikan dengan omega 1 yang Anda coba tadi. Itu FI2. Jadi FI2 ini sama dengan massa 2 ini kemudian dikalikan dengan omega kuadrat. Jadi nilai ini 2304 dikalikan dengan 1 sama dengan ini. Bisa terima nggak tuh? FI2 bisa? Nah? Iya Pak. Bisa, Pak. Bisa Terus Pak. Anda cari Q2, ini Q2, ini Q2. Q2 itu posisinya di sini. Ini Q2 nih. Jadi Q2 itu sama dengan FI2. Jadi Q2 pindahkan ke sini. Pindahkan sama dengan FI2. Sudah ya? Jadi Q2 sama dengan FI2. Terus Anda cari DY2. DY2 itu ini DY2. DY2 itu ini DY2. Sampai lihat ini DY2. Nah ini DY2 nih. DY2 itu didefinisikan sebagai simpangan perpindahan antara lantai 2 dengan lantai 1. Kalau lantai 2-nya adalah Y2, misalnya, lantai 1-nya adalah Y1, DY2 adalah Y2 dikurangi Y1. Nah,
Y2 dikurangi Y1 itu besarnya berapa? Besarnya ternyata dirumuskan dengan Q2 dibagi dengan K2. Jadi nanti ini adalah Q2 2304, Anda bagi dengan K2. K2-nya berapa di situ? Berapa K2-nya? Berapa? K2-nya berapa? 36.000. Jadi 2304 dibagi dengan 36.797. Ketemu 0,063. Nah, sampai di sini iterasi di lantai 2 selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi sampai di sini iterasi di lantai 2 selesai. Nah, lihat, yang saya kuning ini adalah di lantai 2. Paham? Paham? Paham, Pak. Tugas kita selanjutnya di lantai 1, yaitu mencari, saya merahkan, mencari FI1, kemudian mencari Y1, ini mencari Y1, kemudian mencari DY1, dan mencari Q1. Dengan melibatkan data M1 sama K1. Dan ini kan melibatkan K2. Paham? Oh, di foto Mas, tuh, di foto. Udah di foto belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang kita akan mencari, ini masa 1 ya. Kita akan mencari sekarang FI1 dulu. Coba lihat, FI1 nih. Massa 1 kalikan, massa omega kuadrat kali Y1. Oh. Nah, Y1 dari mana? Y1 dari mana? Ingat kalau baca. Y1 dari mana? Ada yang tahu, Mas? Lihat gambar ini. Y1 dari mana? Y1 dari mana? Y2 dikurangi. Dari mana? Y2 dikurangi dengan DY2. Pengerti nggak? Y2 dikurangi DY2. Paham? Paham, Pak. Baik, kita lihat. Berarti Y1 sama dengan 1 dikurangi 0,063. Sama dengan 0,97. Mengerti? Jadi pegang gambar itu, Mas. Pegang gambar free body getaran. Ini gambar free body getaran. Ya. Ini gambar free body getaran. Ya. Jadi Y1 sama dengan Y2 dikurangi dengan DY2. Bisa terima? Ya? Oke, kita lanjutkan. Terus kemudian FI2 sama dengan massa 1, FI1 maaf ya. FI1 sama dengan massa 1 kali Y1 kuadrat. Y1 sama dengan Y2 dikurangi DY1. Berarti 4032 dikalikan 0,937 ini sama dengan ini. Massa 1 omega yang kita coba tadi kuadrat kalikan Y1. Itu adalah FI1. Jadi posisinya FI1 itu ini nih. Jadi massa 1 kalikan omega kuadrat kalikan Y1. Y1, Y2 dikurangi DY2. DY2 sama dengan Q2 bagi K2. Gitu, ya. Nanti lama-lama bisa nanti ya. Sekarang kita akan mencari Q1. Q1 berapa? Tadi apa kan? K1. Oh, ini rumusnya, Mas. Q1 ini Q1 sama dengan berapa? Q2 dikurangi dengan FI2, Anda lihat.
Q1 sama dengan Q2 dikurangi dengan FI2. Bisa diterima? Kok dikali, dijumlah. Jadi Q1 sama dengan FI1, ini loh Q1. Q1 tambah dengan FI, Q2 tambah dengan FI1. Anda lihat sini. Q1 sama dengan apa, Mas? Q2, ya kan? Ditambah dengan ini. Q2 ditambah dengan FI1. Sama dengan apa? Q1. Satu. Sudah ya? Jadi Q1 ini sama dengan Q2 ditambah dengan FI1. Ya. Terus selanjutnya kita mencari DY1. DY1. DY1 sama dengan Q1. Jadi DY1 sama dengan Q1 dibagi dengan K. Paham? Paham? Jadi Q1 yang sudah ketemu ini dibagi dengan K1 sebagai data. Ya. Jadi Q1-nya berapa? 6.083,4 dibagi dengan 367. Dibagi berapa nih? 18.840. Paham? Jadi 36797 dibagi dengan 18.840. Ketemu berapa tuh? Ketemu berapa? 0,323. Sudah ya, selesai. Iterasi lantai 1 sudah selesai. Selesai perhitungan Anda untuk mode step 1. Sekarang kita kontrol. Apakah pengambilan kecepatan getaran 1 pada coba 1 ini, yang merah ini coba 1 ya. Anda ambil 12. Jadi W omega 11 maksudnya omega mode 1 coba 1. Jadi yang merah ini coba 1. Paham? Apakah omega 1 coba 1 yang 12 itu benar? Kita lihat sekarang DY1-nya. Anda lihat gambar ini. Kalau DY1-nya itu tidak sama dengan 0, berarti ini menggang, Mas. Paham? Tapi kalau DY1-nya dia tidak ada nilainya, DY1-nya sama dengan 0, berarti JD-nya sama dengan 0. Anda tahu perbedaan gambar kiri dengan kanan ini? Tahu? Tahu, Pak. Bisa dibedakan? Jadi kalau DY1-nya sama dengan 0, ini tidak nilainya, berarti JD sama dengan 0. Berarti omega 1 pada coba 1 benar. Tapi kalau DY1-nya tidak sama dengan 0, Anda tarik DY1, tarik garis begini, berarti di sini kan ada jarak, kan? Berarti? Ada jarak nggak? Ya, Pak. Berarti YD tidak sama dengan 0. Kalau YD tidak sama dengan 0, tidak boleh, karena tumpuan jepit ini, dia harus tidak boleh mengizinkan adanya perpindahan atau simpangan. Kesimpulan secara iterasi itu mengatakan bahwa YD omega 1 yang nyoba 112 ini adalah salah. Tidak oke. Jadi salah. Kesimpulannya adalah Anda baca di situ salah, atau di sini di dalam catatan Anda itu adalah ini. Jadi salah. Kalau salah berarti kita harus mengambil omega 1 yang baru yang lebih besar dari 12. Jadi iterasi dengan tabel Hauser, ambil W sembarang, iterasi dihentikan saat perpindahan YR pada tumpuan sama dengan 0. Maksudnya kalau ini sama dengan 0, berarti iterasi Anda berhenti
dan nilai omega 1 yang sama dengan 12 adalah benar sebagai kecepatan getaran yang dicari pada mode 1. Tapi kalau di sini Anda lihat di sini, YD sama dengan, tadi YD sama dengan berapa, Mas? Y1 0,937 dikurangi 0,323. Berapa? Berapa? Tadi kan Y1 Anda lihat. Y1 berapa tadi? Y1 berapa, Mas? YD, jadi DY1 sama dengan, ini loh. 0,3614 dari mana? Y1 dikurangi dengan DY1, kan gitu kan? Ya, Pak. Jadi kalau Y1 kurangi DY1, seperti Y1 dikurangi DY1, atau Y1 sama dengan DY1, kalau Y1 dikurangi DY1 sama dengan 0, berarti kan saya pasti punya persamaan bahwa Y1 sama dengan DY1. Mengerti nggak? Kalau Y1 dikurangi DY1 sama dengan 0, berarti Y1 sama dengan DY1. Paham? Paham? Paham, Pak. Jadi kalau Y1 dikurangi DY1 sama dengan 0, berarti Y1 sama dengan DY1. Paham? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Sehingga ini menjadi YD-nya sama dengan 0. Tapi kalau Y1 dikurangi DY1, berarti kan ada nilainya ini. Ini adalah nilainya. Ini nilainya adalah ini. Ini nilainya adalah Y1 dikurangi DY1 sama dengan YD, tidak sama dengan 0. Di mana YD itu tidak sama dengan 0. Ya. Tahu nggak? Paham. Maka kemudian kalau tidak sama dengan 0, berarti Anda iterasi pertamanya salah. Coba lagi omega 1, 2. Jadi di sini tulis omega 1, 2. Dengan mengambil nilai itu lebih dari 12. Bisa 13, bisa 14. Kalau sudah, lakukan iterasi seperti tadi saya jelaskan, sehingga YD-nya sama dengan 0. Di sini kan 0,61 berarti tidak oke. Lakukan iterasi lagi. Nanti. Sekarang kita coba pakai Excel ling-lingan ya. Pakai Excel ling-lingan. Ini ya. Sudah ya? Jadi Anda ambil itu omega di link ke sini, di link ke 16 ini. Sudah lihat nih semua? Sudah lihat? Kemudian adalah ini 28, sudah lihat semua? Terus ini saya coba, yang saya kasih warna kuning ini saya coba. Anda boleh coba sembarang ya. Yang penting nilainya positif ya. Kemudian ini adalah GR, kita ambil 1, ini diambil 1. Ya. Ini massa omega kuadrat kali YR. Ini kalikan ini. Bisa dilihat ling-lingannya? Bisa? Bisa, Pak. Terus kemudian ini Q2 yang Anda pindahkan dari sini, jadi Q2 sama dengan FV2. Jadi gambar ini, Mas. Jadi Q2 sama dengan FV2. Ya. Sambil lihat gambarnya itu ya. Oke. Terus kemudian kita cari DY2. Yaitu Q2 ini dibagi dengan K2 ini, K1, K2. Q2 dibagi dengan K2. Udah? Terus Anda cari dulu massa 2-nya dimasukkan, omega kedua, ini YR-nya harus dicari. Yaitu YR-nya Anda lihat di situ. Nih. Y2 dikurangi DY2. Jadi Y1 itu sama dengan Y2, Y lantai 2 dikurangi dengan DY2. Sudah mengerti? Ini, sudah mengerti? Mengerti, Pak. Kalau ini sudah, berarti M omega kuadrat atau FI1 bisa dicari. Ini kalikan. Sudah. Kemudian ini menjadi Q1. Q1 sama dengan
Udah lihat di free body-nya. Coba, Q1 sama dengan, bagaimana tadi? Q1 sama dengan berapa? Q2 ditambah dengan FI1, paham? Jadi tambah silang. Jadi Q2 ini, FI1 sama dengan ini, FI2 ditambah dengan ini. Bisa terima? Bisa? Bisa. Nah, kalau sudah, kita cari sekarang DY1. D1 sama dengan Q1 kali dibagi dengan K1. Nah, ketemu ini, kemudian terakhir, YD atau Y2, Y1 dikurangi D1, sesuai penjelasan saya tadi ini, ya, kalau Y1 dikurangi D1, itu sama dengan 0, sesuai dengan penjelasan saya tadi ini. Kalau ini kalau Y1 dikurangi Y1 dikurangi D1 itu sama dengan 0, berarti oke, jadi sama dengan 0. Tapi kalau Y1 dikurangi D1 tidak sama dengan 0, berarti di sini itu ada nilainya, itu namanya YD. Nah, itu tidak boleh, berarti iterasi Anda gagal, salah nilainya. Ini berarti gagal, iterasinya salah. Ya. Iterasinya gagal, ya, mengerti? Karena tidak boleh ada perpindahan di pondasi, dijepit kan tidak boleh. Kita coba sekarang. YD berapa? 097 dikurangi 0323 berapa? Nah, ini kan tidak sama dengan 0 kan? Jadi Y berapa? Y1 dikurangi DY1 itu tidak sama dengan 0. Bisa terima? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Berarti iterasi ini gagal. Nilai ini salah, tidak benar. Anda harus coba iterasi kedua atau coba kedua. Misalnya saya coba sekarang 30. 30, saya naikkan kan. Jadi harus lebih besar, coba dicatat, harus lebih besar dari mana? Dari berapa? Dari 12. Sembarang. Itu dicatat, Mas. Harus lebih besar dari 12. Mengerti? Mengerti? Saya ambil berapa nih? 30. Kan lebih besar dari 12 kan? Ya. Nah, Anda coba dengan prosedur tadi ternyata ini Anda masukkan nih sama, kemudian ini masa ini kalikan 30 kuadrat, kemudian yang ini diambil 1, ini kali ini, kemudian ini Q2-nya, kemudian ini adalah Q2 dibagi dengan K2 di atas. Ya, dari dibagi K2 itu ya. Udah? Ini kan Q2 kan dibagi K2 tadi itu. Ya. Paham? Jadi ini Anda ambil, ini dibagi dengan H292. Paham? Paham? Terus nanti ini nilai ini adalah Y2 dikurangi dengan Q2. Jadi ini Y2 dikurangi dengan DY2. Gitu kan? Ini nih. Terus nanti ini kalikan ini. Nanti adalah ini nilainya tadi berapa? Q1. Terus kemudian ini adalah Q1 dibagi dengan K. Nilainya itu. Seperti di atas, Mas. Ini adalah, kemudian yang ini apa? Itu berapa tadi? Y berapa tadi itu? Ini Y1 dikurangi dengan DY1. 0 tidak itu, Mas? 0 tidak? 0 tidak? Nol tidak, Mas? Tidak, Pak.
Kan tidak nol. Berarti Anda kembali lagi menemukan kondisi bahwa yang Anda ambil 30 ini salah. Karena menghasilkan YD tidak sama dengan nol. Kan berapa itu YD-nya tuh? Min 0,970. Jadi ini salah. Ini juga salah. Paham? Kecepatan getaran ini salah. Kenapa salah? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa? Min Pak, nilainya lebih kecil dari 0. Nilai apa? Nilai apa? Nilai apa? YD-nya Pak. YD, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Coba. Kalau Anda yang pertama itu positif, ini kemudian ini negatif, kira-kira omega 13 di mana? Omega 13 di mana? Omega 1 coba 3 di mana? Lebih besar dari itu. Kecil dari 30 Pak. Gimana? Gimana? Saya nggak jelas. Lebih besar dari 12, lebih kecil dari 30 Pak. Ya, jadi Anda reksum di sini ya. Jadi omega 12 itu besarnya berapa tadi? 12. Ini omega 12 ya. Ini coba 1. Ini nilai omega. Ini nilai YD. YD-nya berapa tadi? Kita link aja ya. 0,6. Ini kita link. Kemudian yang coba 2. Itu omeganya adalah 30. Kemudian YD-nya berapa? Min. Sudah diterima? Paham? Paham? Kira-kira coba ketiga di mana? Berapa nilai ini sehingga ini menjadi 0 gitu kan? Kan gitu kan teorinya kan? Teorinya begitu kan? Berapa omeganya yang coba ketiga? Ada yang bisa jawab? Berapa, Mas? Di antara 12 sampai 30 Pak. Jadi antara 12 sampai dengan 30. Secara matematika kan begitu kan? Jadi kalau ini 0, berarti ini antara berapa? Antara 12 sampai dengan berapa? 30. Supaya ini 0 kan? Karena ini positif ya. Kalau matematika gitu, kalau suatu deret angka, ini positif, kemudian ini negatif, berarti nilai yang kita cari itu adalah, nilai nolnya adalah di antara positif dan negatif. Bisa diterima nih pernyataan ini? Bisa diterima? Bisa Pak. Nah, berarti Anda tinggal mencari, coba final. Terserah, misalnya Anda nyoba. Saya nyoba misalnya antara 12 sampai 30. Saya misalnya nyoba 15 misalnya. Anda periksa, ini langsung sudah ganti Mas. Yang bilang kalau link-linknya sudah jadi cepat, langsung Anda lihat nih. 0 enggak nih? 0 enggak? Tidak Pak. Nah, coba ke berikutnya, kira-kira di bawah 15 atau di atas 15? Di atas Pak. Harus di atas Di atas, 15. Jangan di bawah 15, karena Anda sudah terikat 12. Jadi harus di atas 15, misalnya 18. Anda lihat sini.
Belum 0 kan? Paham? Terus 19. Hampir sedikit. Belum, Pak. Kemudian 19,9. Hampir sedikit lagi. Dan seterusnya sampai akhirnya ketemu 19,9,43. Paham? Berarti coba final ini adalah nilai yang benar. Ini benar. Udah ya, ini nilai yang benar. Berarti Anda sudah dapat omega yang benar, kecepatan getaran mode 1 itu 19,943. Kemudian getarannya, simpangan getarannya adalah 1 dan 0,827. Anda gambar, ini sudah bisa digambar ini. Digambar sebagai berikut nih. Nah, ini ada gambarnya nih. Jadi ini ada link ya. Ini 0827, link ke sini. Tahu link-linkannya? Tahu? Kemudian ini adalah 1. Tahu? Nah, ini gambar mode shape 1 dengan cara Holzer. Bisa diterima? Bisa? Bisa? Oke. Kalau sudah, Anda menginjak ke mode 2. Ya, dicoba mode shape 1 sudah selesai. Sekarang coba mode 2. Mode 2 ini mode shape 2. Ini Anda lihat ini mode shape 2. Caranya sama, tetapi harus lebih besar dari berapa, Mas? Harus lebih besar dari berapa? Dari berapa? 20. Berapa? 20, Pak. Dari 20 gimana sih? 20 dari mana? Dari angka shape 1. Mode shape 1. Ya, berapa? Berapa? Dari yang 0 ini berapa, Mas? 19,943. Harus besar dari berapa? 19,943, Pak. Itu aja nggak paham gimana. Ya. Udah ngerti belum? Belum ngerti ya? Sudah? Ngerti, Pak. Nah, di sini saya tidak lakukan uji coba 1, 2, 3, langsung final saja. Hasilnya adalah 62,36 volt. Nah, nanti Anda coba 1, coba 2. Jadi Anda coba mulai dari 30 misalnya. Misalnya dari 20, belum 0, 25, 26, 0, 28, lihat belum 0, 30, dan seterusnya, 40, kemudian 60, 63, dan seterusnya nanti ketemu baru 63 itu. 62, berapa itu? 62,360. Jadi nanti juga cari nilai positif ya, cari nilai positif ya. Cari nilai YD positif ya. Kemudian cari nilai apa? YD negatif, gitu ya. Jadi minimal Anda 3 kali coba, baru kemudian bisa ditentukan YD sama dengan 0. Maksudnya. Ngerti ya? Jadi ini coba 1, gitu kan? Kemudian ini coba berapa? Coba 2, ini coba final. Paham? Paham nggak? Paham? Paham, Pak. Jadi, tapi ketentuannya harus lebih besar dari 19,993. Secepatnya, mudah-mudahan Anda beruntung, ini kelemahan dari Holzer, cari YD positif dengan angka gini. Misalnya Anda cepat, misalnya 50. Dari 50 ya, 50 YD-nya berapa itu? Berapa YD-nya? Gitu kan? Kemudian 65. Nah, ini YD-nya berapa 65? 0,831. Paham? Berarti YD-nya di antara 50 sampai 65 kan? Paham? Paham? Udah cari itu 63, terus 62. Terus 62, berapa tadi? 62, berapa tuh? 62, berapa tadi? 336 ya? 62, berapa? 360. 360. 62,360. Bisa terima nih? Bisa terima?
Ya? Bisa nggak tuh? Paham nggak? Paham, Pak. Udah ya? Terus setelah itu Anda gambar, ini kecepatan getaran 62 untuk W2, kemudian ini nilai daripada simpangannya. Ini nilai simpangannya ya. Jadi 1, kemudian ini 0,691. Jadi JR ini nilai simpangannya Anda gambar. Jadi Anda bisa ketemu gambar mode shape kedua untuk kecepatan 62,36, lantai 1 bergeser ke kiri min, lantai 2 adalah 1. Paham? 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 Sudah ya? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke Stodola. Ada pertanyaan? Permisi, Pak. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya untuk mencari omeganya itu dimisalkan jadi variabel gitu, apa tidak bisa ya? Ya bisa saja, saya nanti periksa bagaimana variabelnya. Kenapa, Pak? Maksudnya jadikan variabel maksudnya apa ya? Misalkan kayak omeganya 1 gitu, 1x gitu, Pak. Terus kan Y-nya harus sama dengan 0 gitu, Pak. Apa tidak bisa ya? Jadi mendapatkan nilai omega pasti gitu. Nggak bisa. Saya mau nanya berapa nilai QR-nya sama YR-nya. Ini kan metode Holzer namanya. Kan, ya bisa saja, tapi ini kan metode prosedur Holzer. Kan diajarkan prosedural Holzer. Bukan metode alternatif, gitu maksudnya. Halo? Ngerti maksudnya? Oh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi pertanyaannya, apakah semua ini saya rubah? Boleh saja. Dalam konteks apa alternatif atau ide dari Anda silakan. Tapi ini kan saya mengajarkan Holzer. Makanya tadi kamu silakan dicoba, saya periksa nanti gitu ya. Ya. Gitu kan? Tapi saya tidak bisa menjawab apakah bisa. Saya nggak pernah. Yang saya ajarkan adalah Holzer gitu. Ngerti ya, Iski ya? Ya. Iya, Pak. Tapi kalau Anda mau coba silakan, nanti saya periksa gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Iya. Jadi kalau ada cara yang apa yang Holzer ajarkan, itu Anda ikuti prosedur ketentuan Holzer. Tapi kalau misalnya ada yang Anda mau kembangkan dari Holzer dengan tadi mengambil variabel, ya berarti kan namanya bukan Holzer, tapi modifikasi Holzer. Gitu. Dalam konteks ini bisa Anda ambil sebagai tugas akhir, ngerti? Ngerti? Ya, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Saya ingatkan bahwa di tugas Anda nanti lebih sulit karena ini adalah sampai 10 ya. Jadi masa 2, masa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, lebih sulit ya. Sulit dalam iterasinya. Baik, yang berikutnya adalah sekarang Stodola. Jadi Stodola adalah nama orang Jepang, ya, Profesor Stodola. Dia menemukan, jadi ini berkembang berpuluh-puluh tahun setelah Holzer ya. Ya. Jadi dia adalah seorang yang namanya opportunities. Opportunities itu mengambil sisi kelemahan dari cara Eigen dan cara Holzer. Ini adalah tipikal Stodola. Jadi Stodola ini mengambil ya solusi dari kelemahan apa Eigen dan Holzer ya. Bisa diterima? Nah, sekarang sebelum saya jelaskan apa kira-kira kelemahan dari Eigen, cara Eigen. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Sudah pernah nyoba? Saya jelaskan aja ya. Kelemahan dari cara Eigen adalah kompleks. Pada DOF lebih dari 2 atau DOF 3, 4, 5, Anda akan mempunyai persamaan derajat banyak. Jadi persamaan linier derajat banyak. Jadi kalau misalnya DOF-nya sama dengan 4, ya di sininya pangkat 4 pasti. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Ngerti? Lambdanya.
Kalau pangkat 10, 10, 9, 8. Nah, membentuk pangkat itu tentu saja, mencari lambda dengan pangkat banyak, kalau tidak pakai software, itu tidak mungkin. Ya, itu kelemahannya. Ya. Kemudian kelemahan dari hoster apa kira-kira, Mas? Yang tadi baru Anda jawab tadi, yang baru Anda selesaikan. Kelemahan hoster apa, Mas? Kelemahan dari hoster apa, Mas? Nah, banyak trial and error-nya, Pak. Jadi kelemahan dari hoster itu adalah trial error, ya. Jadi coba ulang, coba salah ulang, coba salah ulang, ya. Tapi orang mengatakan, Pak, dengan Excel kan saya bisa cepat. Ya nggak apa-apa, itu namanya alat bantu. Tapi kalau tidak pakai Excel, Anda pakai kalkulator biasa, tentu saja akan lama. Ya. Sama dengan Eigen. Pak, kalau pangkat 10 saya pakai software kan bisa. Ya, itu alat bantu. Tapi secara substansi, Eigen itu akan mempunyai persamaan derajat banyak. Alat bantunya ya harus dicari yang secepat mungkin. Itu kan teknologi, pakai software. Hoster, Pak, saya kan akan mempunyai iterasi yang sangat banyak. Tapi kalau Anda pakai Excel sebagai alat bantu, menjadi tidak ada masalah. Mengerti maksud saya, Mas? Mengerti? Ya? Mengerti ya? Sudah mengerti kelemahannya? Jadi terlepas dari alat bantu yang dipakai, dua metode ini masing-masing mempunyai substansi kelemahan. Saya ulang, Eigen akan membentuk persamaan derajat banyak pada DOF yang besar. Kemudian hoster pada DOF yang besar, iterasinya akan juga banyak. Solusinya Anda pakai software di hoster, di Eigen, kemudian di hoster Anda harus pakai Excel dan bentuk link-linkannya pasti akan cukup. Nah, karena mereka ini adalah dalam masa yang sama, maka muncul yang namanya Stodola. Stodola nanti akhirnya akan menggabungkan cara Eigen dan cara hoster. Itu akan digabungkan sama Stodola. Ya? Jadi secara teknis prosedur itu lebih rumit memang. Lebih rumit. Jadi lebih apa? Lebih rumit dari hoster sama Eigen. Ya, lebih rumit. Tapi kenapa ini? Tapi kelebihan utamanya dari Eigen dan hoster itu adalah mengapa kita perlu mempelajari, karena ada kelebihan utamanya. Ini Anda baca ya. Hoster itu bisa mencari bentuk getaran tertentu, bentuk getaran atau mode shape tertentu saja ya. Ini menguntungkan ya, karena misalnya saya bilang, dengan soal yang sama, saya minta Anda mencari bentuk getaran 2. Ya. Bentuk getaran 2 tahu? Bisa Anda cakap hoster, Mas? Bentuk getaran 2. Saya hanya minta bentuk getaran 2 sebagai bentuk getaran terekstrim yang menggambarkan posisi gedung akan runtuh. Bisa pakai cara hoster, Mas? Bisa kan? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa, Mas? Halo? Oh, tidak paham. Bentuk getaran 2 Anda bisa cari, Mas? Bisa? Ini loh, bisa kan tadi kan pakai cara ini tadi kan? Bisa kan? Bisa, Pak. Halo, mengerti nggak? Saya minta Anda, pertanyaannya saya ubah di sini. Tolong dimengerti. Gambar getaran dengan cara hoster hanya mode 2 saja. Hanya mode 2. Bisa nggak? Bisa? Bisa kan? Seperti yang saya ajarkan ini. Tapi kalau Anda cermati, Mas, mode 2, ingat kalimat, mode 2 itu bisa ada kalau mode 1-nya diketahui. Mengerti nggak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Kenapa harus diketahui? Karena ini ada batasan. Bahwa mode 2 itu Anda harus lebih besar dari 19 yang didapat dari mode berapa? Dari mode berapa? Dari mode 1 kan? Patokan 62,36, ini Anda hanya bisa
Membandingkan kalau Anda sudah mendapatkan nilai 19,943. Mengerti? Mengerti? Berarti Pak. Ya. Ngerti, Pak. Begitu pula cara agent. Cara agent juga demikian. Cara agent itu adalah di mode 2 yang kita akan cari bentuknya ini, mana tadi? Nah, ini mode 2 ya. Itu hanya bisa ditentukan kalau Anda sudah mendapatkan mode 1. Mode 1. Nah, ini di sini. Jadi mode 2 itu dari persamaan ini, Mas. Nah, ini lambda 1 adalah mode 1. Kemudian ini lambda 2 mode 2. Jadi persoalannya mana yang mode 2, mana yang mode 1 kita tidak tahu. Oleh karena itu ketentuan konsensus mode 1 adalah kecepatan yang terkecil. Baru yang lebih besar namanya mode 2. Bisa terima? Bisa? Bisa, Pak. Jadi kalau misalnya Anda ini karena mode 2, ini mode 1, ya salah nanti. Nanti Anda cari, oh ini mode 1 yang besar. Maka Anda akan mendapatkan mode 1 seperti ini terbalik. Jadi di cara eigen itu ditentukan bahwa omega yang terkecil itu adalah posisi mode 1, kemudian dia besar adalah posisi mode 2. Jadi untuk menamakan mana mode 1, mode 2, itu sangat bergantung pada nilai terkecil yang biasanya ditunjukkan pada mode 1, kemudian lebih besar mode 2. Jadi kesimpulannya, dua cara ini itu tidak bisa digunakan untuk menentukan atau mengambil mood pada mood tertentu. Nah, ini kelebihan daripada Stodola. Jadi Stodola itu bisa langsung mode 2, Mas. Tidak perlu mencari mode 1. Bisa mode 3, mode 4 dan sebagainya. Mengerti ya? Baik, kita mulai cara Stodola. Jadi ini seperti eigen, saya tidak jelaskan ya, ada matriks massa seperti eigen ya. Kemudian juga seperti eigen, tidak saya jelaskan ya. Ini seperti eigen semua ya. Paham? Paham? Matriks massa di cara eigen ada, kemudian di cara eigen juga ada membentuk matriks K. Kemudian, nah ini berbedanya di sini. Ini berbedanya di sini. Jadi Anda menyusun namanya matriks fleksibilitas. Dalam analisis struktur saya pernah mengatakan bahwa inverse dari kekakuan itu adalah fleksibilitas. Kekakuan didefinisikan sebagai gaya yang terjadi untuk gaya yang terjadi yang menyebabkan adanya perpindahan satu satuan. Itu kan kekakuan. Kalau yang fleksibilitas adalah perpindahan yang terjadi karena adanya gaya kekang. Ya. Karena adanya gaya kekang. Jadi perpindahan satu satuan, berapa gaya kekangannya. Ya. Nah, fleksibilitas secara matriks adalah inverse dari K. Jadi nanti Anda ambil ini dari K, tuh, kemudian Anda inversekan pakai matriks ya. Ya, kemudian Anda cari matriks dinamis. Didefinisikan sebagai matriks fleksibilitas kalikan faktor massa. Jadi ini faktornya dinamis fleksibilitasnya, masanya Anda ambil dari atas ketemu ini. Kemudian baru kita lakukan iterasi. Nah, ini adalah Holzernya Stodola itu di sini. Ya. Jadi penemuan Stodola itu ada dua, fleksibilitas sama matriks dinamis. Ya. Kemudian iterasinya ngambil model-model dari Holzer. Ya. Baik, sekarang kita lihat persamaan iterasi Stodola untuk mode shape 1. Menentukan kecepatan getaran, omega, dan simpangan perpindahan A. Notasi yang Anda sudah kenal di eigen. Ya. Jadi rumusnya adalah ini, Mas, untuk mode 1. Matriks D yang baru Anda bentuk ini, dikalikan matriks A sama dengan 1/2 omega kuadrat kali matriks A. Yang dicoba adalah A. Oleh karena itu, saya minta Anda untuk menghafal atau membayangkan secara teoritis mode shape 1 itu seperti apa. Karena saya bilang bahwa mode shape 1 getaran itu semua lantai bertanda positif. Jadi ini positif,
Kemudian ini juga positif, gitu kan? Jadi lebih besar dari 0. Ini juga positif 1, ini positif. Jadi A21 adalah perpindahan di lantai 2 pada mode 1. Ini adalah A11. Perpindahan di lantai 1, ini kan tadi lantai 1, ini lantai 2. Ya, ini lantai 2. Jadi A21 itu adalah perpindahan di lantai 2, mode 1, kemudian diambil 1 ya. Kemudian A11 itu adalah perpindahan di lantai 1, mode 1. Bebas Anda tentukan, bebas ditentukan. Ya, tapi nanti kita dapat 0286 ya, bebas. Jadi Anda coba harga A disusun dari atas 1 dan Anda ambil 0286. Saya ambil 0286, bebas ya, pokoknya lebih dari 0 ya. Terus Anda pindahkan ini ke sini. Ini di sini dipindahkan ke sini. Ini matriks D-nya, ini D-nya ya, D kali A. Sudah? Terus Anda kalikan ini dikalikan dengan ini. Sesuai dengan persamaan ini, yang kiri nih, yang kiri. Saya sedang ngomong yang kiri, Mas, yang kiri. Sudah ngerti? Sudah ngerti? Sudah ngerti? Sudah ngerti? Hasil perkalian biru ini sama dengan kuning ini, mengerti? Ini kuning. Sudah ada nilainya? Oh, sorry, bukan itu. Jadi bukan ini. Hasil perkaliannya adalah ini. Bisa terima? Jadi 2 kali 2, 2 kali 1, jawabannya adalah 2 kali 1. Paham? Paham? Mbak. Sudah? Terus sekarang Anda menentukan seper omega ini dari mana? Saya kasih warna lain. Seper omega ini dari mana? Dari mana seper omega itu? Halo? Ini Anda misalkan, saya kasih warna ini ya, kasih warna apa? Biru. Ini 1. Ini kan tidak ada, Mas, tidak ada. Tidak ada kan? Anda buat suatu matriks di mana ini dijadikan 1. Jadi sama dengan ini dibagi dirinya. 1 kan? Hah? Terus yang ini sama dengan ini dibagi dengan ini. Sudah? Ini belum ada, Mas. Halo? Bisa paham nggak nih? Bisa apa? Terus yang ini sama dengan ini dibagi dengan ini. Supaya hasilnya sama. Jadi ini dikalikan ini, jawabannya ini. Mengerti nggak? Mengerti? Saya ulang ya. Ini kan tidak ada ya, Mas ya? Kan tidak ada kan? Loh, ini saya hapus saja, Mas. Ini tidak ada. Sudah ya? Ini mengerti nggak? Ini mengerti nggak? Ini mengerti sampai sini mengerti nggak? Ini mengerti nggak? Mengerti, Pak. Ini terlihat ya, Mas? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Sekarang Anda membentuk suatu matriks, saya kasih warna ini, yang juga 2 kali 2. Ikuti cara saya bekerja, Mas. Jangan ke toilet, ya. Jangan ke toilet, ya. Alasan ke toilet itu alasan banci, Mas. Alasan sudah basi, ya. Sudah? Nah, caranya Anda buat 1 di sini.
Kalau ini 1, berarti saya harus membagi ini sama dengan ini. Bisa terima nggak? Bisa? Bisa, Pak. Karena ini dibagi dengan dirinya sendiri, ini harus dibagi ini. Jadi ini dibagi dengan ini. Bisa terima? Jadikan 3 desimal. Bisa? 4 ya. Bisa terima? Supaya ini sama dengan ini, maka dia butuh skalar. Skalarnya adalah ini dibagi dengan ini. Bisa terima nggak? Bisa, Pak. Ya? Sudah? Ini yang warna kuning tadi, ini 1/omega kuadrat. Ini adalah A, saya rubah ini warna kuning. Ini warna kuning tadi. 1/omega kuadrat tadi. Kemudian ini yang A, 7A. Ini sama dengan A. Nah, ini. Bisa terima? Bisa? 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 Baik, kalau sudah, Anda pindahkan ke sini menjadi ini. Pindahkan ya. Ini di copy. Coba kedua. Tapi di sini Anda periksa dulu, apakah nilai ini sama dengan ini nggak? Sama nggak? Sama nggak ini? Ini sama nggak? A-nya sama nggak nih? A yang coba dengan A yang terjadi sama nggak? Tidak, Pak. Dikontrol. Tidak, oke. Karena ini tidak sama dengan ini. Ini sama nggak nih? Sama nggak? Tidak, Pak. Kan tidak sama. Nah, kita coba kedua. Nah, coba keduanya, ini mudahnya Skodola di sini. Jadi coba-cobanya itu sudah tidak perkiraan seperti di Hauser. Coba keduanya sudah dipandu, Mas. Coba keduanya tuh ini, ambil dari sini. Nih. Terus kemudian setelah itu Anda pindahkan ke sini, cobanya tadi, kemudian matriks D-nya kali ini ketemu ini, dengan cara yang sama ini adalah ini bagi ini, kemudian ini bagi ini, yang ini bagi ini, ketemu ini. Nah sekarang, apakah nilai ini sama nggak dengan ini? Sama nggak? Dengan ini sama nggak? Sorry. Sama nggak tuh? Sama nggak? Tidak, Pak. Tidak sama kan? Belum sama, Mas, belum sama. Yang bawah sudah sama, tapi yang ini belum sama. Ya. Coba lagi ketiga ini. Masukkan ke sini, kemudian kali, nanti dibandingkan ini dengan ini adalah 0828, ini 0837. Sama nggak? Sama? Tidak sama kan? Ya, Pak. Tidak sama. Anda coba lagi nih. Nah, ini 0827 sudah sama dengan ini. Sudah sama, ya kurang 1, nggak apa-apa kita tutup saja. Maka 1/omega kuadrat adalah nilai ini. Ini menjadi 1/omega kuadrat. Kemudian ini adalah omega 1. Tentang ini adalah simpangannya. Jadi Anda bisa gambar. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi omega 1-nya 19942, ini nilai simpangannya 0827 nih. Nah, ini gambarnya. Nah, kalau Anda bandingkan sekarang mode shape 1, cara eigen. Coba perhatikan cara eigen. Ini adalah cara Skodola, Hauser, ini cara eigen. Cara eigen gimana? Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Sama, Apa Pak. kesimpulannya? Sama, Pak. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Kesimpulannya adalah seperti ini. Baca itu nanti. Nah ini. Jadi mood 1 cara eigen dengan data
kecepatan getarannya sama selisih sedikit ya. Ini simpangannya adalah sama. Jadi metode Eigen-Hauser-Stodola itu menghasilkan omega yang sama. Baik mode shape 1 ataupun mode shape 2. Diterima? Diterima? Jadi kalau tidak sama, Anda salah, gitu loh. Bagi kita itu sangat menguntungkan karena kita mempunyai banyak cara, kelemahan dan kelebihannya untuk saling memeriksa atau saling memvalidasi. Gitu ya, mengenai cara Hauser-Stodola. Karena waktunya tidak cukup, ya, saya cukup sekiankan, nanti omega 2-nya itu adalah mode shape 2-nya, atau saya jelaskan aja mode shape 2 ya. Jadi mode 2, ini mode tertinggi ya. Anda pakai iterasinya seperti ini, beda iterasinya. Tadi kan rumusnya beda. Kan rumusnya tadi ini, iterasinya. Sekarang kalau omega 2 atau mode shape 2 itu memakai ini. Nah, Anda harus menghafal bentuk daripada mode 2 itu adalah negatif sama positif. Negatif sama ini adalah positif. Bentuknya dihafal ya. Jadi coba-cobanya kita adalah sama tadi. Jadi E kali A, ini persamaan iterasinya, omega kuadrat kali A, di mana E adalah, itu E-nya adalah, Anda lihat rumusnya, E adalah inverse dari massa, dikalikan dengan K. Ini E-nya, ketemu E-nya ini, nanti kemudian E dimasukkan di suku ke kiri ini, E kali A, kemudian nanti ini adalah omega kuadrat kali E. Jadi Anda coba ini, nah coba. Jadi ini yang lantai atas, E bawah, A12 adalah simpangan di lantai 1 pada mode 2. Simpangan di lantai 2 pada mode 2. Yang satu lantai 1 itu bertanda negatif. Saya pindahkan ke sini. Anda lihat di sini. Jadi nyobanya adalah seperti ini. Jadi ini A22-nya adalah positif 1, ini min 1. Apakah harus 1? Boleh sembarang, Mas. Boleh sembarang. Yang penting adalah ini min, ini positif. Mengerti? Jadi ini boleh sembarang ya. Boleh sembarang ya. Boleh sembarang. Hanya saya perlu beritahu, kalau Anda ambil tidak 1, nilai sembarang, maka Anda iterasinya itu semakin panjang. Paham? Paham? Ini praktek baik ya. Ini praktek baik dari Stodola yang pernah melakukan. Kalau mau iterasinya cepat, ini diambil 1 dan min 1. Mengerti? Tapi kalau Anda mengambil misalnya sembarang, misalnya yang ini, 0,65, ini mau 2,345, tidak ada masalah. Yang penting ini adalah min positif. Dan tidak sama boleh, tapi iterasinya semakin panjang. Ya. Ini juga membuat iterasi juga semakin panjang. Nggak salah, tapi iterasinya semakin panjang. Mengerti? Mengerti? Ya. Jadi ini adalah 1, di lantai 2, jadi simpangan di lantai 2, mode 2, simpangan di lantai 1, mode 2. Ini kan mode 2 nih. Ini mode 2. Ya, untuk bentuk kedua. Gitu ya. Nah, sesudah itu Anda masukkan ini, E kali A-nya, dan seterusnya, nanti bandingkan ini dengan ini, seperti tadi, sama. Akhirnya ketemu di sini, mode 4, ini sudah sama, ini sudah sama, 0,1, ini 0,1, sudah sama, terus kita gambar. Ini mode 2. Dengan demikian Anda lihat di sini kesimpulannya, pada mode 2 juga menghasilkan nilai yang sama, persis. Ya. Nah ini bedanya cuma di 0,00 sekian untuk kecepatan, tapi simpangannya sama. Bisa terima? Sudah? Ya, kira-kira mengenai mode shape 2 dengan cara Stodola. Minggu depan akan saya jelaskan kalau DOF sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Cara Stodola sama Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya absen? Ada yang mau ditanyakan? Absen ya? Niki Paulus? Enggak ada. Niki Paulus? Hadir, Pak. Panis. Theo. Oke. Absen selesai. Siapa?
Mustafa, Hadir, Pak. Wis Nugroho, Hadir, Pak. Anandi, Mikael Yosua, Safianus Kendri, Hadir, Pak. Vigo, Hadir, Pak. Derilian, Hadir, Pak. Arianto Rode, Hadir, Pak. Slamet, Hadir, Pak. Laurentius, Mariani Klau, Maria Irma, Ferdinandus, Ada Pak. Hadir Pak. Franciscus, Abdul Sigit, Yohanes Gurung, Hadir, Pak. Abdul Sigit, Hadir, Pak. Yohanes Gurung, Yohana Ruth, Hadir, Pak. Ahmad Sarifudin, Yosefus Yoni, Desinta Wuntu, Hadir, Pak. Irnanda, Hadir, Pak. Indrawan, Hadir, Pak. Gabriel, Hadir, Pak. Benedictus, Hadir, Pak. Ferry, Hadir, Pak. Nastasia, Hadir, Pak. Aki, Hadir Pak. Javi, Hadir, Pak. Genaro, Aldo, Hadir, Pak. Fidelis, Hadir, Pak. Dineswari, Hadir, Pak. Sofian, Hadir, Pak. Yeskiel, Bernardinus Kavindo, Hadir, Pak. Muhammad Al-Kifari, Hadir, Pak. Mikael Ronaldo, Muhammad Jimli, Hadir, Pak. Christopher Janggar, Ganggur, Ahmad Sarul, Rafrin Syah, Hadir, Pak. Anggitia. Hadir, Pak. Yang belum diabsen siapa? Saya Pak. Pak, Sirpa, Pak. Kelas B dulu Mas, kelas B. Kelas B dulu. Yohanes Gurung sama Bapak. Apa? Yohanes Gurung sama Bapak. Tadi ke kamar mandi saya, Pak. Apa lagi? Michael Matatula, Pak. Apa? Michael Matatula. Apa lagi? Rizky Ibrahim, Pak, kelas B. Baru pertama kali masuk ya? Apa namanya? Rizky Ibrahim. Iya, Pak. Ya, siapa lagi? Stanislaus Luturiali Pak. Sudah, siapa lagi? Sudah? Sirpa, Pak. Kelas apa? D, Pak. Kamu tuh mulut tuh bisa dijaga. Saya bilang kelas B dulu. Pelingat gasang, Mas. Kan saya belum absen kelas B kan, ya? Cerewet sekali karena ini kayak perempuan tadi kamu, ya? Saya sudah absen kelas B belum? Jawab tuh. Belum, Pak. Kan belum, saya baru absen kelas B tuh, ya? Serva terus saja, ya? Egois sekali kamu. Kamu tuh memang egois, Masnya. Potongannya tuh, ya? Dengar gak suara saya, Serva? Dengar, Pak. Mulut itu dijaga, jangan terlalu mudah ngomong, jangan cerewet kayak perempuan, ya? Tahu? Bikin rame aja, ya? Kelas B yang belum absen siapa? Sudah semua?
Sekarang kelas D. Orang kok tidak tahu diri gitu ya. Egois sekali kamu. Hah? Hah? Mana Serva tuh, Mas? Serva mana? Ya, Pak. Mana Serva? Dirubah, Mas. Egoismu dirubah, Mas. Kelakuan egoisnya dirubah, ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kayak banci aja kamu, ya. Hah? Aristo Saban. Alex. Pak. Hieronymus. Dismasina. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Serva. Serva. Hadir, Pak. Jeremias Boli. Nanggi Prayogo. Hadir, Pak. Elizabeth Malo. Hadir, Pak. Malaysiana Sunga. Hadir, Pak. Cakra. Kristia. Yoyada. Hadir, Pak. Afif Firmansa. Hadir, Pak. Bastiana. Hadir, Pak. Albert. Hadir, Pak. Ray Surya. Hadir, Pak. Intan Sari. Felicitas. Hadir, Pak. Felicitas. Osvaldo Chandra Jadu. Hadir, Pak. Risco Orlando. Hadir, Pak. Teddy Yohanes. Nathanael. Hadir, Pak. Nafs Briansa. Hadir, Pak. Muhammad Taufik. Pak, hadir, Pak. Ya, Yoga Daru. Hadir, Pak. Vincent. Hadir, Pak. Cecilia Fiona. Hadir, Pak. Corolla. Cecilia Corolla. Soleman. Muhammad Firdaus. Hadir, Pak. Nanda. Hadir, Pak. Amalaki. Nifriandix. Hadir, Pak. Natalia. Ada, Pak. Kelvin Nur. Hadir, Pak. Brian Evan. Helmina. Hadir, Pak. Akbar. Hadir, Pak. Ardiana. Hadir, Pak. Regita. Marina. Hadir, Pak. Marif. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Galuh. Gerensius. Hadir, Pak. Ana Carina. Hadir, Pak. Billy. Billy. Hadir, Pak. Hadir. Ya, sudah. Siapa yang belum absen? Saya, Pak. Rahmat juga. Saya, Pak. Luciana. Ferdian Fadil, Pak. Andre Maria, Pak. Bentar. Aprilia. Hadir, Pak. Ferdian Fadil. Hadir, Pak. Yasintus. Rizkia. Hadir, Pak. Timotius. Andri Yohan. Hadir, Pak. Rahmat juga. Hadir, Pak. Dede Angger. Hadir, Pak. Pertama masuk ya. Marta Yuliani. Hadir, Pak. Alex. Arif Puja. Ada yang di belum absen? Saya, Pak. Luciana. Baru pertama masuk ya? Tidak, Pak. Ini 2 kali sudah, Pak. Kapan yang pertama kapan? Minggu yang kemarin, Pak. Hari apa? Hari Senin kemarin, Pak. Apa lagi? Andre Maria, Pak. Baru pertama masuk ya? Iya, Pak. Kenapa baru pertama masuk? Telat bangun terus, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jujur ya. Jujur tapi konyol maksudnya. Jujur itu perlu tapi jangan konyol ya. Bener ya? Aman Andre ya? Ya. Iya, Pak.
Ada yang bertanyakan? Pertemuan minggu ke-6 ya, baru pertama kali masuk, luar biasa. Mau cari apa kamu, Andre ya? Mau cari apa kamu ya? Minggu ke-6 ya, sekarang ini minggu ke-6 loh ya. 2 minggu lagi kita UTS, baru masuk. Kamu kira tempat kursus tadi, kuliah di situ? Ya, dikira kursus Pak Mas ya? Kursus teknik sipil ya? Oh, gitu ya? Dikira tempat kursus kan? Ya. Apa begitu tak? Pendapatmu ya? Ini tempat kursus tak? Yang lain sepakat ya tempat kursus Mas ya? Yang boleh masuk sembarangan, tergantung kita mau bayar apa enggak, gitu kan? Tempat kursus lah ini. Vincent, setuju ini tempat kursus? Enggak, Pak. Halo, orang kok tidak tahu bagaimana orang tua itu berkorban habis-habisan untuk Anda, main-main aja di Malang. Kamu tuh kalau begitu tuh ingat orang tua, Mas. Ya, ya. Mereka tuh bekerja keras, bersusah, bercucur keringat, bertetes air mata, ya. Hanya untuk Anda bikin main-main di sini. Pengkhianat semua Anda tuh, Andre ya. Ke orang tua Anda, ngerti? Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira ya, kita ketemu hari Jumat ya, hari Jumat untuk tugas besar. Untuk kelas B bukan hari Jumat, karena kelas tidak cukup. Jadi kelas B hari Kamis, ngerti? Berarti, Pak. Hari Kamis jam berapa? Hari Kamis jam berapa? Kemarin sepakat? 7.30 Pak. Jam 7.30. Jadi kembali hari Kamis 7.30. Kalau digabung nggak cukup masalahnya. Ya. Paham? Yang kelas D hari Jumat jam 7.30 untuk tugas besar. Ngerti? Saya ulang. Tugas besar hari Jumat kelas D 9.20 maaf. 9.20. Mengerti? Ya. Iya, Pak. Kemudian yang kelas B 7.30 hari Kamis. Saya kira selamat pagi semuanya. Pagi, terima kasih Pak. Terima